Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap nabi yang diutus ke bumi untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia, mulus apa ada musuhnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ke bumi untuk menyampaikan risalah Allah ke atas manusia, pasti selalu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatin adalah syaitan minal jinni wal insi, ya, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Ya. Dari kalangan jin, sebenarnya jin itu ada yang muslim juga ya. Ada muslim, ada yang ingkar ya. Jin yang paling ingkar itu siapa? Mbahnya jin yang paling ingkar. Nah, iblis ya. Kalau mbahnya manusia yang paling ingkar, mbahnya manusia yang paling ingkar adalah Dajjal. Ya. Nah, pion-pionnya Dajjal dan pion-pionnya iblis itu senantiasa nanti akan hadir untuk memberikan ujian ya kepada manusia. Benar apa enggak imannya? Sungguh-sungguh apa enggak mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, ya. Dan mereka itu diciptakan oleh Allah dari jenis yang berbeda. Yang mata kita tidak semuanya bisa melihat ya. Kalau jin kan mata kita nggak bisa melihat. Sehingga mereka mau menggoda kita masuk melalui aliran darah ya, mempengaruhi pikiran, membisikkan ya sesuatu dalam pikiran kita. Kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah godaan setan ya. Dan syaitan itu tugasnya apa? Siapa yang tahu? Ya. Iya, syaitan itu dia selalu dalam Quran disebut asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, setan itu adalah selalu membisikkan kepada manusia rasa takut menjadi orang miskin ya. Dan juga membisikkan kepada manusia supaya selalu berbuat fahisyah ya, fahsya, yaitu kekejian, perbuatan yang keji ya. Menghinakan manusia supaya manusia menjadi orang yang hina. Dia mencoba mencari kawan seperti itu ya. Dan cara kerja setan itu luar biasa. Setan itu paling istiqomah kalau bekerja ya. Dan strateginya sangat canggih ya. Mengapa? Karena dia telah bersumpah ketika dia dikutuk, fahruj innaka minas sahirin, keluar wahai setan kamu. Keluar ya. Dulu iblis itu pernah menjadi pemimpin di surga loh. Ya. Kemudian dikeluarkan, dihinakan oleh Allah ke bumi, ya. Dihinakan ke bumi.
karena dia telah menggoda Adam. Sehingga akhirnya ketika Adam tergoda di surga, bajunya pun lepas gitu ya. Baju kebesaran Adam lepas di surga. Kedua-duanya diusir oleh Allah dari surga ke bumi ya. Hanya bedanya Nabi Adam itu bertobat ya. Nabi Adam selama 40 tahun bertobat. Doanya gimana? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan iblis bagaimana? Dia marah gitu ya. Marah, membangkang. Bahkan ketika sebagai penghormatan ya, disuruh untuk sujud kepada Adam, sebenarnya hanya penghormatan ya, sebagai penghormatan. Maka iblis menentang ya, ditanya, qala ma manaka alla tasjuda id amartu. Jawabnya, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ya. Kata Allah kepada iblis itu, kenapa kamu saya minta supaya sujud kepada Adam ya. Sujud dalam arti bukan menyembah di sini. Artinya sebagai penghormatan kepada Adam ya. Maka iblis itu merasa dirinya lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kalau ada orang yang membangkang maka ini sebenarnya turunan iblis dari kata ablasa yublisu ya, membangkang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan setan ini ya menggoda manusia dari segala arah. Karena apa? Karena dia sudah merasa terhinakan gitu ya. Saya kok disuruh sujud pada Adam gitu ya. Jadi merasa dirinya besar, itu kan? Maka dia diancam oleh Allah itu ke dalam neraka. Allah hinakan dia. Ya. Maka apa yang terjadi? Dia dendam ya. Dia minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Ya. Karena apa? Karena setan ini akan menggoda manusia dengan segala cara, sehingga Adam dan keturunannya tidak bisa kembali ke surga, tapi bersama-sama dengan iblis itu ya, dengan setan itu menjadi penghuni neraka. Maka apa cara kerja setan? Tsumma atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka setan ini telah bersumpah serapah, saya akan datangi manusia setiap detik, setiap saat, dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, supaya tidak akan didapati manusia bersyukur, supaya mereka bersama-sama tergelincir ke dalam neraka. Itulah tadi namanya aduan syayatin wal insi ya, dan juga manusia. Karena ada setan berupa manusia ya. Kira-kira manusia yang bagaimana yang menjadi setan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia yang seperti apa yang disebut seton itu menurut ayat ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dia yang selalu membisikkan kepada hati manusia. Ya. Membisikkan apa? Ya, membisikkan seperti apa yang dilakukan oleh setan, yaitu apa? Tadi setan itu membisikkan manusia supaya berbuat fahisyah, berbuat keji. Apa itu keji? Yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dosa hanya ada dua. Loh kok dua? Meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ya. Itu dosa hanya ada dua. Ya. Kalau tidak melanggar perintah Allah, dia apa? Kalau tidak meninggalkan perintah Allah, dia melanggar larangan Allah, kan gitu. Iya enggak? Kebaikan juga ada dua. Apa kebaikan? Kalau tidak menjalankan perintah Allah, ya. Yang kedua apa? Menjauhi larangan Allah, kan gitu. Muruna bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu konsepnya. Kebaikan ada dua, keburukan juga dua. Ya. Kalau perintah Allah sudah dilanggar, diabaikan, larangan Allah sudah perintah Allah sudah ditinggalkan, diabaikan, larangan Allah sudah dilanggar, maka itu keburukan. Ya. Itulah makanya kita perlu belajar kepada matematika, ya. Di matematika itu ada himpunan imajiner, yaitu bilangan-bilangan yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, ya, dalam bentuk benda, tidak kontekstual, ya. Tidak seperti bilangan real. Kalau bilangan real, dua kan bisa diwujudkan, kursi loro, jari loro gitu, dua, ya, kan gitu, bisa diwujudkan dengan suatu benda. Nah, real. Tapi kalau bilangan min 1 di akar min 1 sih gimana? Gak ada wujudnya, ya kan? Nah itu begitu, ya. Jadi himpunan yang goib, ya, seperti seton itu, ya, malaikat itu termasuk himpunan yang imajiner, yang tidak bisa terlihat, tetapi mereka bekerja keras, ya. Setan bekerja keras menggoda manusia, ya. Tapi kalau yang kelihatan manusia, ya, ibaratnya himpunan real. Mereka jelas kalau memusuhi kita, jelas membuat perpecahan dan sebagainya, mengadu domba dan sebagainya. Mereka melakukan penghinaan sekaligus juga siksaan, ya kan? Itu jelas. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada dalam golongan Allah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam mimma yasturun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.